Sahabat Diarana, tahu nggak sih kalau rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu udah mulai dibangun loh di IKN? Mau tahu? Ikutin terus ya. Tapi sebelum lanjut seperti biasa kita pantun dulu ya kan. Ke hutan rimba melihat merpati, terbang rendah menyapa semesta. Sobat Rana, yuk nonton fakta hari ini. Biar tahu bukan cuma katanya. Asik. Oke teman-teman semua, hari ini ya tanggal 8 Desember tahun 2025 kembali ya saya hadir langsung dari Ibu Kota Nusantara. Ya, Ibu Kota Nusantara teman-teman ya. Ibu kota kebanggaan kita semua tentunya. Dan hari ini kembali saya akan mengajak teman-teman semua keliling-keliling di kawasan Zoo BP1B. Setelah kemarin kita di area Zoo BP1C, kita sekarang keliling-keliling di Zoo BP1B. Dan seperti yang bilang saya tadi ya, di sini sudah dibangun rumah susun ya untuk MBR. Nanti kita ke sana. Tapi sebelum ke sana, seperti biasa kita ke arah ini dulu, KIPP ya. Kok KIPP sih Dian? Kan semuanya KIPP ini dari 1B 1C. Maksudnya ke kawasan gedung-gedung hunian ASN dan juga ini ya, sekolah yang tahun depan nampaknya sudah mulai beroperasi itu. Ya kan teman-teman? Tapi kita bacain juga nih fakta-fakta terbaru dari IKN. Ya, fakta berita supaya teman-teman juga mendengarkan atau mendapatkan informasi berita terbaru hari ini. Yaitu delegasi bisnis Cina kunjungin IKN. Mereka itu datang untuk melihat progres pembangunan dan mengkaji langsung peluang investasi. Ya, jadi kemarin tanggal 7 Desember itu delegasi bisnis Cina kunjungin IKN teman-teman ya. Dan kunjungan ini juga menunjukkan pola yang sama seperti investasi Cina di kawasan industri Cikarang, terus juga kerjasama energi di logistik di Kalimantan, dan tren ekspansi perusahaan Cina ke pasar Asia Tenggara. Nah, ini kalau di sini aja sudah banyak ya paling yang nyinyir gitu. Kok Cina sih? Kok Cina sih? Ya enggak? Pasti ke situ ya kan? Pasti ya kan, komentar-komentarnya atau narasi-narasi yang dibangun pasti gitu. Cina lagi. Padahal teman-teman semua ya, IKN ini bukan cuma Cina ya yang didekatin, ada juga Uni Emirat Arab kan, terus juga ada Jepang, ada Korea, Eropa, Singapura. Ya enggak? Tapi giliran Cina yang diangkat atau yang mulai menjajaki itu pasti akan ramai dengan berita Cina lagi, ya enggak sih? Iya dong pastinya. Nah ya teman-teman semua ya, kita lanjut lagi. Ini depan kita ada bundaran ya, seperti yang kemarin saya ceritakan. Di jalan ini nantinya itu banyak bundaran, dan kalau semua di bundaran-bundaran itu nantinya akan ada air mancurnya. Itu cakep bener ya nggak teman-teman? Dari depan kita ini ya, bangunan tahu apa ini yang di bawah kita ini ya, bangunan satu beda sendiri dari bangunan-bangunan lain. Ini puskesmas teman-teman ya, Puskesmas Nusantara. Ini berada di antara hunian ASN 1 dan juga hunian ASN 4 serta dekat dengan rumah tapak jabatan menteri itu ya sebelah kanan. Tapi kita tidak ke sana, kita akan coba ke sekolah. Kita akan melihat bagaimana sekolah kan menjadi tempat yang dinanti juga ya kan sama ASN bagaimana sih anak-anaknya nanti sekolah di sini ya kan, bagaimana sih kehidupan di sini. Kalau saya lihat ya, ini saya sampaikan juga untuk sekolah ini tidak jauh dari area Istana Garuda tuh. Jadi terlihat ya dari SD dan SMP itu ada Istana Garuda terlihat dari sini, dari sekolah ini. Tidak jauh ya. Mungkin kalau semua pakai sepeda itu, sepeda ontel gitu, 5 menit nyampe kali ya. Ya enggak teman-teman. Jadi kalau semua teman-teman atau mungkin anak-anak yang sekolah di sini itu tiap harinya bisa mungkin melihat sebuah sejarah yang lagi dibentuk di kawasan ini. Apalagi kalau tahun depan udah mulai aktif ya sekolah ini, berarti siswa angkatan tahun depan 2026 itu menjadi anak-anak saksi-saksi sejarah ya pembangunan kota Nusantara. Ya kan teman-teman? Dan di bawah kita ini Pasar Nusantara ya, ini Pasar Nusantara juga sama, kita sudah melihat bagaimana kawasan ini nampaknya sudah siap ya diresmikan. Ya kan teman-teman. Ini kan kemarin ada nanya, "Bang, itu nanti parkirnya di mana?" Itu ada tuh ya di bawah, di samping itu ada tempat parkirnya tuh ya kan. Ada tempat parkirnya itu di bawah situ ya, di samping kanan. Nah, ini nampaknya sudah mulai siap nih ya Pasar Nusantara. Jadi beberapa waktu ke depan mungkin ya mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, pada saat Wapres Gibran berkantor di sini ya enggak, ini kawasan ini udah mulai aktif ya kan, ASN udah mulai berdatangan kan, informasinya juga sekitar 4.000-an ASN lagi ya yang akan dihadirkan di sini, yang akan mulai berkantor di sini lagi gitu untuk di tahun 2026 nanti sampai 2028 kan akan terus menambah lagi ya kehidupan yang ada di sini. Jadi buat kita yang selama ini merasa sepi sendirian, nanti itu banyak teman di sini ya.
perlahan ya IKN akan terus berkembang ya. Yang tadinya mungkin jalanannya tanah, sekarang sudah mulai dibeton seperti ini ya kan. Yang tadinya ada kabel-kabel berseliweran untuk proyek mulai ditanam ke bawah ya, mulai rapi gitu. Mungkin yang tadinya nyinyir, kok katanya ya kan kabelnya di bawah semua, kok masih bergelantungan. Nah sekarang udah mulai diem tuh ya kan, karena udah mulai ke bawah tuh kabel-kabelnya ya kan. Karena itu tadi ya, namanya juga masih progres ya waktu itu, waktu pas awal-awal ya percepatan pembangunan. Ya wajar gitu kalau masih ada kabel-kabel di atas karena untuk mempercepat. Nah sekarang udah terlihat kan kalau MUT-nya udah dibangun, jalanannya udah mulai dibikin gitu ya, sehingga kabel-kabelnya juga ya lewat bawah sesuai alurnya gitu, cuman nggak bisa langsung ya kan. Apalagi sekarang di pasar ini ya, pasar Sepaku ya, kalau teman-teman pernah lewat pasar Sepaku ya, sekarang kan sudah ada tuh jalan yang dialihkan juga kan ke arah jalan baru bypass. Nah sekarang pasar Sepaku teman-teman itu ditata loh. Ya kemarin saya lewat sana itu ramai sekali para pekerja untuk menata kawasan tersebut. Jadi yang ditata bukan cuma KIPP loh ya. Di pasarnya juga ditata di sini. Mungkin lain waktu saya akan coba tunjukkan nih biar teman-teman bisa lihat juga. Di sana juga sama ada MUT-nya juga loh ya. Ada MUT-nya juga di sana. Sehingga bukan cuma di KIPP nih MUT, tapi di sekitarnya juga ya, kayak di kecamatan-kecamatannya ya perlahan gitu. Kalau sekarang kan memang masih di atas ya, masih berseliweran gitu. Cuman lama-lama juga akan rapi gitu. Sabar. Nah, ini dia teman-teman semua ya untuk jalan ya, menuju ke arah ini ya, bukan ke arah kalian. Ini menuju ke arah sub BP1C gitu teman-teman ya. Nanti saya salah sebut lagi ya kan. Intinya KIPP itu teman-teman, sub BP1B ini KIPP, sub BP1C itu KIPP juga gitu. Cuman kemarin tuh masih masih canggung gitu loh. Saya kira ini bukan KIPP, ternyata ini KIPP juga gitu teman-teman ya. Masih belum bisa menyebutkan gitu kalau ini KIPP. Saya kira KIPP itu ya dekat istana sana saja. Ternyata ini juga KIPP loh teman-teman ternyata ya. Oke teman-teman semua, depan kita ini ya, bangunan ini sudah tahulah semuanya ya. Ini bangunan Gunadarma Nusantara ya, Gunadarma ya, kampus Gunadarma ya, Gunadarma Nusantara lah ya, sama ya. Ini nampaknya sudah mulai juga ya jalanan di kawasan ini kan dicor beton seperti ini. Dan mungkin tadi tanya teman-teman, ini Diarana mana sih, katanya mau nunjukin rusun MBR. Sabar, ini tuh di sana tuh nanti ada ya. Nyampe ke lokasi rusun MBR ya. Rusun MBR ini saya coba mau buka catatan dulu nih biar saya nggak salah info ya. Kemarin tuh saya ada foto papan informasi di sana ya. Jadi saya coba akan ke sana ya. Saya akan coba ke sana untuk melihat papan informasinya supaya teman-teman bisa tahu informasi ya. Kemarin tuh saya lihat ada ya di sana itu bangunan-bangunan baru gitu. Nah, ternyata itu MBR teman-teman ya. MBR atau kalau singkatannya pajangan itu masyarakat berpenghasilan rendah gitu, MBR gitu teman-teman. Nah ini masih ya, tenang, sabar. Ini kita masih di area jalan menuju ke arah ini depan ya, Rumah Sakit Abdi Waluyo teman-teman. Ini masih kita bisa lihat bagaimana kawasan ini perlahan ya mulai tertata. Perlahan mulai terlihat ya jalan-jalan yang nantinya bisa kalian lalui dari arah Bandara Nusantara menuju ke KIPP ya. Jadi ke KIPP itu bisa melalui Jalan Bebas Hambatan langsung cus sampai ke arah Bundaran Sumbu Barat. Bisa juga melalui pusat olahraga, pusat pendidikan, segala pusat gitu di area sini. Nah, kita udah menuju ke area ini ya teman-teman, ke area pembangunan rumah susun bagi MBR. Ya, masyarakat berpenghasilan rendah ya, relokasi terdampak di IKN teman-teman ya. Ini pembangunan rumah susun bagi MBR relokasi terdampak di IKN. Tuh kan saya agak lupa nih. Nah, luas lahannya 1,15 hektar ya teman-teman semua. Jadi ini pembangunan rumah susun untuk MBR relokasi terdampak IKN teman-teman. Gitu teman-teman ya. Ini target selesainya ya, kalau saya lihat di sini di papan informasi itu 28 Agustus 2026. Itu ya targetnya.
Untuk lantainya itu apa ini, keramik, tertutup sih ya, nggak bisa dibaca saya. Pokoknya intinya ini ya lokasi MBR tadi yang saya bilang, ini lokasinya. Kita sudah lihat bagaimana kondisi terbaru ya di kawasan ini udah mulai ya banyak-banyak bangunan-bangunan baru dan sekarang saya akan coba menuju ke arah training center PSSI ya. Mohon maaf saya nggak bisa ngasih tahu lebih banyak karena memang papan informasinya juga hanya menyebutkan pembangunan rumah susun bagi MBR gitu. Jadi itu ya rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang relokasi terdampak tadi itu ya, yang tadi. Nah sekarang saya lanjut lagi ke arah training center PSSI. Nah jadi nggak jauh dari lokasi training center ya. Kalau kita ke sini ya dari arah MBR mungkin 5 menit nyampe kali ya, deket banget kok ya, nggak jauh gitu. Kalau ke sana ke Istana Negara, kalau pakai kendaraan 10 menit nyampe gitu, deket banget loh ya, masih di kawasan inti Nusantara. Nah ini dia teman-teman semua untuk lokasi ini ya, training center. Di bawah kita juga sama, masih terlihat para pekerja melakukan aktivitas di bagian jalan ya, di akses jalan di sekitar Rumah Sakit Mayapada dan juga training center PSSI. Nah ini dia ya kondisi terbaru ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan, yang selalu menyaksikan dan yang selalu mendukung, yang mensupport. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Tinggalkan komentar kalian apa aja ya. Tapi mohon maaf kalau kalian nanya lowongan kerja, saya nggak bisa ngasih tahu. Karena saya di sini menginformasikan yang saya tahu gitu. Karena untuk lowongan kerja saya nggak tahu gitu teman-teman. Mohon maaf ya. Dan demikian ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dian Rana pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.